wabarakatuh, pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun berada, kembali lagi Markombur ya, sudah nunggu-nunggu ya, jam 3 sore, Senin sampai Jumat hari ini, bertemu lagi dengan saya Putra Andika Siagian, dan nanti ada juga rekan saya yang mungkin akan saya perkenalkan dari sini, sudah mulai senyum-senyum dia ya kan, rekan yang mungkin ditunggu-tunggu para pemirsa ini untuk mendampingi kami di Markombur. Siapa dia, ada di sebelah sana? Silakan. Iya, bersama saya Kori tentunya ya Bang Putra. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Sehat ya? Sehat. Tetap Kok semangat depan ya, Bang? Kori apa yang tak sehat? Waduh, Sehat lah semua ya kan? Ngeri kita dari awal udah kena gombal ini. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya, pemirsa di rumah yang menyaksikan acara ini juga semoga dalam keadaan sehat ya. Amin, amin. Seperti biasa ya Bang Putra ya, Markombur akan menghadirkan isu-isu terhangat ya. Seperti yang akan kita bahas sore ini ya Bang ya. Iya, ini sedang viral ya kan? Sedang viral ya. Lagi rame diperbincangkan. Iya, yaitu seorang wanita tewas. Oh, bukan dong. itu. Itu bukan viral itu ya, Iya. pidana itu ya. Hari ini tema kita apa nih? Dampak penutupan aplikasi jual beli online terhadap pelaku usaha. Nah, di sini memang di masyarakat banyak sekali beredar, maksudnya banyak pandangan lah ya Bang ya. Ada Iya. yang setuju, Ya, ada yang tidak setuju. Kita tanya langsung hari ini bersama dengan Narasumber. pengamat ekonomi Iya, dan pengamat juga ekonomi. pelaku usahanya langsung. Kita perkenalkan Bang Putra, ada siapa saja hari ini? Di samping saya ini ada Kak Susi. Yes. Kak Susi Purbajaya, kok kayak toko ini ya? Iya ya. Iya. Jangan marah kan? Memang itu namanya kan? betul, Ya, betul. saya teringat kayak mau apa panglong-panglong gitu. Rencana gitu ya. Sehat Kak ya? Lepas namanya. Alhamdulillah sehat. Bisnis lancar ya? Alhamdulillah lancar. Tapi kok Selancar belum masuk ke senyuman rekening saya ya? Iya. Lain bisnisnya. ya? Karena abang belum jadi affiliate. Belum jadi affiliate. Di sebelah Kori ada siapa? Iya, dan ada juga pelaku usaha online juga di sini. Ada Bang Amri. Bang Amri apa kabar? Waalaikumsalam, sehat, alhamdulillah. Terima kasih Sehat, sudah Bang hadir Bang Amri, Amri. Ya baik, itu dua orang saja hari ini narasumber. Ada narasumber satu Raju ya. lagi, ada satu lagi. Ada Ini satu udah lagi. nggak asing ya. Udah Bang nggak Putra, asing. udah Kita nggak taruh asing di dong. tengah-tengah ya. Seperti Ramadan Sananta posisinya ya. PSSI di tengah-tengah. Striker ya. Yaitu Bang Ben. Wah, Bang Gunawan Benjamin. Pengamat ekonomi. Sehat Abang dah? Alhamdulillah sehat abang ya. Alhamdulillah sehat ya. Nampaknya ini pakaiannya mengarah ke apa ya? Apa nih? Bahasa non verbal nampaknya. Apa ya. tuh? Biar teduh dia. Oh, iya, Bajunya iya. warna biru. Jangan Iya. yang lain ya Bang, jangan warna-warna yang Iya, jangan lain warna-warna. ya. Hampir tadi terucap, tapi saya setel sedikit biar jangan nampak kali. Oke, baik, kita juga mengundang pemirsa di rumah yang ingin bergabung boleh menghubungi kami ya pemirsa di 081161000386. Bagi Anda juga yang ingin menyampaikan tanggapannya boleh ya terkait dengan penutupan aplikasi jual beli online yang belakangan ini baru saja direalisasikan oleh pemerintah ya pemirsa ya. Baik, kita kemana dulu nih enaknya nanyanya ya? Kita langsung aja iklan aja. Ke Kak Susi dulu. Ke Kak Susi. Ini Kak panggilannya Kak? Kak Uci. Kak Uci. Kak Uci. Aduh, Mentel-mentel nyu-nyu-nyu. kali ini, Pak. Ya, Kak kan, Uci. mental abang ya. Ya kan, Kak Uci. Kak Uci ini kan sudah per hari ini atau per semalam ditutupnya ini ya? Ini per tanggal 4. Oh, per per tanggal tanggal 4 jam 17.00 ya. Itu semua yang masih ada akses masih live streaming itu semua keranjang kuning sudah close, sudah hilang. Oh, enggak Yes. nunggu beduk maghrib Oh ya? enggak, karena enggak lagi bulan Ramadan. Ya, mungkin kami tanya kira-kira mungkin bagaimana dampaknya. Mungkin kakak kan selaku afiliat atau memang pelaku lah ya. Betul. yang Mungkin belum memperkenalkan diri dulu kali ya Bang. memperkenalkan Bang diri Putri. Ya, dulu abang ini mau mungkin, cepat-cepat apa. aja ya kan. Iya, kita Kak masuk- Susi Nampak ini kalau orang Medan ya. usahanya apa begitu ya Kak Nasi ya? tak dingin pinggan tak retak. Ya kan? Apa artinya gitu ya? Itu Oke, satu oke, lagi oke. hostnya, Yes. bukan saya. Oke. Silakan Kak Susi perkenalkan diri dulu lah. Oke, selamat sore semuanya. Ya, saya Uci Nande Atar. Saya sebagai seorang ibu rumah tangga, juga sebagai wirausaha, dan sekarang ini saya juga sebagai UMKM di TikTok Shop Indonesia. Ya, jadi saya seorang afiliator, saya seorang konten kreator, dan juga merangkup sebagai seller. Terima kasih. Mantap baik. kali ya. Konten kreator, predator. Jangan Tortor ini predator ya. dong bahaya. Nah, Kak, ini kan kemarin baru terjadi Oke, penutupan itu. betul. Nah, gimana rasanya? Apakah
langsung berdampak kepada apa ya pendapatan mungkin konten kreatornya atau afiliator seperti kakak atau nggak ada masalah sebenarnya sih bang gitu kan. gitu ya. Soalnya bisnis saya kan masih banyak yang lain sih. kan. Oke, abang pernah jatuh cinta? Asik, ya kan pertanyaan. Aduh, kalau kayak gitu Iya jangan kan? tanya sama saya kak. Saya Tanya menebar pada rumput cinta yang hijau ya. kemana-mana. Oke. Jadi tuh kalau misalnya ada orang yang lagi jatuh cinta, lagi sayang-sayangnya, dikasih harapan gitu kan, tiba-tiba di PHP atau ditinggal, teng gitu putus aja. Jadi yang abang rasain itu kira-kira gimana? Galau. Jadi bukan Pernah ya, kalau Bang, ya? iya, jadi sebetulnya bukan sekedar galau aja ya, karena banyak sekali bukan cuma saya dan teman-teman saya yang lain juga yang mata pencahariannya itu udah beradaptasi di sini gitu loh. Ya. Dan kita itu bukan cuma sekedar oke, kita nyemplung ke dunia online ini, kita nyemplung ke e-commerce ini, terus kemudian kita itu nggak pakai adaptasi, nggak pakai belajar, nggak pakai investasi waktu, modal Pasti. dan lain sebagainya Tools gitu kan. dan lain-lain, Yes, ya. begitu kita udah mulai upgrade diri, semuanya upgrade skill juga kan, tiba-tiba ada kebijakan seperti ini gitu ya, itu rasanya sakit gitu loh. Tapi walaupun seperti itu ya nggak apa-apa. Cuman harapan kita pada saat itu adalah tenggang waktunya, ya kan? Iya kan? Biar habis dulu jualan Nggak pakai kita tanda ini. jejak, ya kan? Kayak nggak pakai tanda jejak gitu ya kan? Jadi istilahnya mau digusur tapi nggak tahu nih digusurnya kemana kan gitu. Ya, nggak Yes. diarahkan ya. Kalau ada pasar yang ditutup diarahkan dia, ya kan? Iya, dan itu kan biasanya butuh waktu, Bang. Iya, dan butuh. Beradaptasi dulu lah. Ini Gitu. langsung Pak Presiden langsung mau kepres sekian ya, langsung. Wah, itu beliau loh Wah, nanti itu ya, ya ranahnya. Kayak terakhir nanti Bang. Ke Bang Amri dulu Kalau kita. Bang Amri gimana Bang Amri gimana rasanya? menanggapinya? Saya sendiri kan sebagai seller, kita kan supply chain yang menyediakan barang ke afiliator. Sebelum barang kita laku, itu barang kita kan kita share itu sama afiliat-afiliat dong, kan. ya. Ngasih barang free segala macam. Udah gitu kita order stok kan barang juga cukup lumayan. Yang sudah tersedia, kemudian dalam perjalanan, belum lagi yang sudah sedang diorder nih. Bukan hanya satu item loh, ada 5 item yang kita stok itu. Per afiliator. Per afiliatornya, maksudnya gini, per produksinya. Oh, produksi. Kita kan sebagai seller penyedia barang. Nah, kita ini mandiri bang, pakai uang sendiri loh, betul nggak? Iya, iya. Nah, tiba-tiba secara sepihak dalam kurun waktu yang sesingkat-singkatnya Oh, gitu. langsung di close gitu loh. Kita kan, Proklamasi ya. waduh. Kalau yang sana patah hati karena di PHP, kita ini remuk redam sak badan-badan, badan-badan Bang Putra. Memang Iya. mantap kali memang kalau orang Medan mengusung kata-kata. Remuk redam patah hati ya kan. Iya. Galau betul. Pusing bang, pusing loh ini. Ini kan belum lagi yang sedang berjalan, belum lagi yang belum dibayar, belum barang lagi yang belum diputar, karyawan kita mau dikemanain, betul nggak? Iya, Nah ini kan perlu juga perhatian khusus lah. Bukan kita nggak setuju dengan kebijakan pemerintah, tapi kalau terlalu cepat begini, wih, seru lah, seru ya. lah. Begitu emang jadi pengusaha. Iya. Jadi ya memang harus ada pandai beradaptasi lah. Nah sebelum kita mengkaji lebih jauh, coba kita tanya dulu Pak Ben ini, Bang Ben ini ya kan. Kita udah dengar nih tanggapan dari Iya. pelaku usahanya. Pengamat ekonomi bagaimana Iya, memandang bagaimana? ini? Kenapa bisa jadi seperti ini Pak Ben? Tanggung jawab Bang Ben loh. Jadi Bang Ben. Loh, ada apa dengan Bukhari ini? Pasti nanti beliau akan memberikan paparan kan, mungkin pemerintah mengambil keputusan dari A, B, C, D, silakan Iya. Pak Ben. Gini, kalau misalkan ngelihat dari ini ya, dari pola kebijakan yang dari pemerintah, sebenarnya sih ada ketakutan di situ. Nah, ketakutannya itu dilihat dari sisi kemungkinan adanya pemain dominan yang akan menguasai pangsa pasar kita sendiri. Selain di sisi lain kita juga dibanjiri sama barang-barang impor, kan gitu kan ya. Prinsipnya sih kalau barang-barang impor ini hadir di kita, ya kita juga harusnya fair. Fair itu artinya kita ngelihat ini sebenarnya karena kitanya yang memang nggak punya daya saing, atau kebijakannya membuka seluas-luasnya masuknya barang-barang dari luar itu tadi. Kalau dampak dari tutupnya social commerce itu tadi, ya kan kedengeran kan pelaku usahanya itu merugi gitu kan ya. Jangankan pelaku usaha yang mungkin konsumennya juga ngelihatnya, loh seharusnya saya bisa loh mengakses barang-barang murah yang dijual di social commerce itu kan ya. Tapi sekarang hilang nih. Yes. Ya kan hilang kan. Kalau dalam kacamata makro ya kan ya jelas aja masyarakat yang punya daya beli rendah yang seharusnya bisa beli, kata Pak Jokowi, itu ada pakaian yang dijual di social commerce cuma Rp5.000 per piecesnya. Ya, bayangin aja kalau mereka dihadapkan dengan seperti itu. Ya saya beli dong.
Ya kan? Saya beli dong. Pada prinsipnya bagi konsumen itu sangat membantu sekali. Nah, sekarang kita kan kemarin pemerintah mengklaim bahwasanya kerugian yang terjadi, yang salah satu indikator yang paling kelihatan itu pasar Tanah Abang. Ya, Tanah Abang sepi. Ya kan ya, sepi. Terus banyak pedagang-pedagang lain sepi. Ini masih perlu dibuktikan lagi ini nanti. Artinya setelah ini ditutup, nah kita lihat nih, setelah ini apakah memang ada peningkatan penjualan atau produksi untuk pelaku UMKM-nya dan pelaku industri yang di dalamnya, atau justru ini trennya malah turun terus. Ya kan ya. Ini kan belum ada pembuktian. Ini kan belum ada pembuktian aja. Ini social commerce-nya ditutup, buktinya langsung bahwasanya ini berdampak bagus kepada UMKM kan belum kelihatan. Belum kelihatan. Tetapi kalau di atas kertas ya, ini di atas kertas seharusnya sih membaik, seharusnya ya. Tetapi tidak menutup kemungkinan kalau dengan daya beli yang mengalami penurunan belakangan ini, Yes, betul. ini gini loh, cara mandangnya gini. Orang berbelanja pada saat ditawarin harga murah bisa jadi berbelanja kan? Betul. Atau orang berbelanja karena dia butuh, Betul. walaupun berapa harganya. Nah, social commerce kemarin itu hadir tawarannya murah-murah begitu loh. Saya khawatirnya peningkatan belanja itu lebih dorong dengan godaan harga yang murah itu tadi. Gitu Pasti. loh. Yang saya khawatirkan tuh itu dibandingkan dengan dia punya kemampuan willing to pay-nya, keinginan untuk membeli barang itu tadi. Tetapi karena ada murah, saya beli gitu loh. Aksesnya pun mudah, ya kan? Aksesnya mudah ya kan ya. Kita nggak perlu serpin lah jalan-jalan pakai naik mobil, naik kendaraan, buang-buang uang untuk angkot, jalan ke mall, Menghabiskan lihat waktu nggak perlu juga lagi ya. kan. Panas-panasan Iya kan? apa gitu ya. Kalau bisa gratisan, ada wifi gratis di mana buka, lihat-lihat belanja kan Iya, begitu iya. kan. Apalagi yang murah-murah seperti itu. Saya cuma bisa mengatakan bahwasanya program atau kebijakan yang diambil pemerintah nih dengan menutup social commerce itu tadi, ini belum 100% akan menjamin bahwasanya industri itu akan tumbuh, walaupun ada garansi, ada kemungkinan ya, potensi di mana industri akan bisa tumbuh. Kan begitu, tapi ini nggak 100% loh. Selain itu yang perlu diperhatikan adalah jangan-jangan ini masalah di daya beli. Ya, Ini yang perlu sebenarnya itu diperhatikan gitu kayaknya loh. ya. Ya kan, nanti kalau seandainya penurunan belanja setelah penutupan social commerce ini terjadi lagi penurunan belanja, ternyata Tanah Abangnya tetap sepi gitu kan ya. Nah, ini jadi kajian lagi kan, ini kan jadi temuan lagi. Tetapi memang beginilah, algoritma yang ditetapkan oleh media sosial yang merangkap jadi penjual barang dagangan ya, atau yang dikenal dengan social commerce, itu memang memunculkan kayak semacam potensi praktek monopoli. Nah, memang ada di situ. Praktek monopoli itu begini. Gimana itu kira-kira Pak? Ini kan media sosial. Media sosial itu kan biasanya kita berinteraksi untuk kebutuhan-kebutuhan lain, apa kepentingan yang sifatnya itu bukan perdagangan ya, bukan jual beli. Kita pakai jasa TikTok lah, media sosial kita memang TikTok Ya, nih, media gitu kan sosial, ya kan ya. Terus ngupload video segala macam. Basis data kan ada sama mereka nih. Ya kan, basis datanya ada sama mereka nih kan ya. Kalau saya punya basis data dengan angka yang signifikan disimpan dalam bentuk big data tertentu, saya bisa aja. Kalau saya punya nomor HP nih semua manusia yang ada di Indonesia, saya gampang loh promosikan pada produk saya. Ya kan, yang dijual, diapain gitu kan ya. Kan seperti itu tuh. Nah, itu bentuk praktek monopoli yang dikhawatirkan. Kalau predatory pricing, artinya bakar-bakar uang, diskon-diskon yang gila-gilaan, itu siapa yang nggak melakukan? Ayo kita tanya, Shopee, Lazada, Semua ayo ya. siapa yuk? Ayo siapa nih? Ayo kan, siapa yuk? Kita Semua banding-bandingkan melakukan yuk. itu ya. Semua pernah melakukan itu dalam konteks platformnya masih e-commerce gitu loh. Ya kan ya. Muncul lagi yang sekarang yang belakangan ini Social impor barang Cina kan. Impor Jadi barang memang kita jangan melihat skup yang lebih kecil, lihat skup yang lebih besar. Ekonomi Cina itu mengalami perlambatan pertumbuhan yang cukup serius belakangan ini. Terus tren harga barang di Cina itu turun terus belakangan ini. Kenapa, Turun Bang? loh, memang turun, Kenapa deflasi itu? dia. Penyebabnya apa tuh? Penyebabnya itu deflasi itu tadi, karena memang terlalu tinggi barang sebelumnya, pertumbuhan ekonomi melambat sehingga barang itu dengan sendirinya mengalami Daya penurunan. belinya lemah. jadi Daya belinya mereka juga turun. lemah. Pada saat harga barangnya itu turun, produksinya juga melambat, secara otomatis kan mereka butuh pangsa pasar baru kan. Iya. Ya udah lewat itu tadi social commerce-nya. Oke. Wajar kan harganya tuh membludak di kita tuh dengan harga yang nggak masuk akal gitu kan ya. Tapi di sini kan Bang Ben, social commerce ini kan izinnya adalah sebagai media sosial, iya. gitu, bukan izin untuk berdagang. Itu bagaimana, Benar. Bang? Jadi kan dibenturkan dengan proses dengan yang namanya regulasi kan. Namanya regulasi itu tadi. Kalau kita lihat ini, Bang Amri nih. Bang Amri kan tadi kan supply chain ya. Nah, dia di TikTok nih. Yes. Berarti kan barang itu sebenarnya
beliau udah beli, entah dari luar, entah dari dalam, dia kumpulin, terus dia jual lagi kan. Prinsipnya kan barang ini kan sudah melalui importasi kan gitu kan ya. Pastinya kalau seandainya Bang beli dari luar, pasti kan melalui proses importasi yang legal kan gitu kan ya. Yang legal gitu kan ya. Masuk kemari dengan harga yang murah. Pemerintah dirugikan nggak? Pada prinsipnya kalau udah legal seperti itu, bea cukainya udah lewatin, semua administrasi dipenuhi, ya udah nggak ada masalah dong. Udah bayar Iya, semua. ini fair kan? Ini kan perdagangan yang fair pada dasarnya. Pada dasarnya. Tapi kalau misalkan barang yang dari Cina itu murah-murah, dengan barang yang sama dibandingkan dengan tempat kita, dia masuk kemari, begitu kan ya? Ya kan, dengan masuk kemari, pemerintah mau alasan apa untuk membendung ini semua? Ya kan ya? Tentunya kan regulasinya yang perlu diatur. Oke, regulasi sekarang udah jelas semua nih. E-commerce ya bukan hanya punyanya Bang Amri aja nih ya kan ya, yang di semua peraturan Menteri Perdagangan itu semua e-commerce itu ikut, termasuk social commerce-nya juga ikut di situ. Nggak pandang bulu gitu, ini berlaku merata gitu kan ya. Tapi apakah ini nantinya akan membuat kita itu bebas dari barang-barang impor? Oh, nanti dulu. Jangan berpikir seperti itu gitu loh. Karena jangan sampai pelaku usaha yang ada di tanah air, konsumennya atau pelaku usahanya itu lebih dilindungi dari sisi regulasinya. Artinya begini Bang Da, kalau ada perusahaan membuat suatu barang, barangnya ini kalah saing sama barang dari Cina. Sementara beliau-beliau ini hanya pedagang yang beli dari luar dijual ke dalam. Izinnya jelas, prosesnya legal gitu kan ya. Nah terus karena saking dibanjirin kita ketakutan gitu kan ya buat regulasi yang batasi ini semua. Jangan di situ penekanannya. Tapi kalau penekanannya adalah kita bagaimana membangun produk yang berdaya saing nih sama Cina. Artinya kalau Cina mampu membuat produk dengan kualitas A, harga seperti A, itu kita ya. harus lebih murah dari situ dengan kualitas yang minimal sama gitu loh. Saya yakin beliau-beliau ini juga nggak akan beli ke sana kan. Nah, itu dia. Jadi masalah utama yang perlu diperbaiki secara fundamental adalah daya saingnya dulu ini. Jadi di industrinya itu dulu yang perlu diperbaikin gitu loh. Nah, regulasinya ini dia hanya menyelamatkan sesaat. Kalau kita nggak memanfaatkan regulasi ini untuk pembenahan industrinya dalam jangka panjang, ya sama aja. Nanti tetap impor-impor juga yang akan banjiri kita. Bukan berarti social commerce yang sekarang ini yang kita salah-salahin gitu aja. Enggak, nanti akan ada lagi yang lain muncul-muncul. Gitu. Kakak Uci dulu kita ini. Kak Uci, dulu waktu pas melaksanakan inilah kegiatan-kegiatan afiliator secara online bisnis itu ya kan, bagaimana? Memang banyakkah gitu kan omsetnya? Jadi gini Bang, ya kita itu kan sama-sama sebetulnya Indonesia Raya ya kan, mengalami pahit getir pada saat keluar dari COVID. Ini real loh. Harusnya iya. Saya seorang ibu rumah tangga, bagaimana caranya saya bisa membackup keuangan keluarga, ekonomi keluarga. Yang kita memang pada saat itu mau dipaksain gimana pun nggak bisa lah untuk suami istilahnya ya. Karena apa? Yang terjadi memang pada setiap keluarga mungkin bukan kami saja, adapun aset berkurang pasti pada masa itu. Terus kita punya usaha yang pada saat itu kita itu lakukan dengan offline, kita itu ada PSBB. Tak boleh ketemu siapapun, ya kan? Jadi hal apa yang harus kita lakukan? Nggak mungkin berdiam diri Bang. Kenapa? Kita punya keluarga, punya anak, punya orang tua, punya kebutuhan yang banyak. Jadi pada saat itu belajar ketemu dengan TikTok. Nah di TikTok sendiri, apakah begitu saya ketemu TikTok terus langsung jadi? Enggak. Jadi begitu saya ketemu TikTok, saya pelajari platformnya, terus kemudian saya beradaptasi dengan cara saya tetap belajar bagaimana sih caranya ngebikin video yang bisa itu ngejual. Dan bikin video itu effortnya luar biasa Bang. Kita kadang-kadang ngelihat kok bisa ya orang di endorse-nya mahal, karena effortnya memang luar biasa. Iya kan? Bikin kontennya. Nah jadi pada saat kita bikin konten itu kan belum tentu juga FYP. Nah saya terus upload di awal, apakah saya itu langsung jadi affiliate itu yang bisa punya produk sendiri langsung dikirim sama seller? Enggak, karena kita masih ngebangun akunnya kita tuh dari nol banget. Jadi ketika ada yang FYP itu dari produk apa, kita beli Bang. Kita beli, kita berani gitu ya, kita beli supaya apa ini bisa kita review, ada harapan di sana, kita punya pengharapan besar seperti teman-teman, ini FYP, ada yang check out, kan seperti itu. Iya kan? Nah, yang terjadi apa? 3 bulan loh, itu akunnya Uci Nade Athar, kalau di TikTok Shop Indonesia itu akun resminya Uci Nade Athar ya, itu 3 bulan baru ada omset Bang. Oh 3 bulan. Jadi bukannya begitu, oh hari ini FYP ada proses ya. Enggak, kita juga beradaptasi. Abang bayangin saya yang istilahnya kan bukan orang yang dia itu ngerti TikTok ya. Mulai dari download, terus gimana cara registrasinya, akhirnya kita bisa bagaimana cara menautkan keranjangnya, itu kan kita butuh
butuh belajar ya, beradaptasi lah gitu ya. Saya tahu saya butuh, saya harus berkembang di sini, berarti saya yang harus saya lakukan apa kan gitu. Ya ini kan upskill kan. Ya upskill dong. Nah di situ tuh 3 bulan. 3 bulan pertama itu ketika saya punya omset di 30 juta, yang saya rasain apa? Ya Masya Allah saya terharu ya, iya nangis nggak nangis tapi nangisnya nangis happy lah. Ya, 30 juta dalam karena satu saya bulan, mikirnya Kak gini, Uci. bisa loh saya loh gitu. Karena selama ini kan Air cuma mata jadi melihat-lihat. butiran berlian. Nggak gitu lagi. Pater ya. Jadi begitu di situ tuh ngerasa, oh ada hasil bisa di sini, saya bisa bantu keluarga gitu kan. Nah dari situlah perlahan-perlahan mulai dari kita belajar bagaimana itu bekerja sama dengan seller, mencari produk yang tepat. Mencari produk yang bagus karena nggak semua seller juga, iya kan? Itu yang statusnya seller bisa juga nanti kan kirim produk sesuai dengan yang sesuai dengan yang di description-nya gitu loh. Jadi di situ kita benar-benar diperhatikan oleh TikTok Shop Indonesia, Kak. Oh di apa ya? Yes. Lepas ya, tetap Iya, jadi dipantau gitu kayak, ya. kan banyak orang-orang kayak saya ini, orang-orang yang gabut pada masa itu gitu ya. Jadi kita itu langsung di chat ya kan sama kakak-kakak mentor karena saya itu ada di bagian dari affiliate TikTok Shop. Kita tuh benar-benar di mentoring. Di mentoring gitu loh. Dikasih tahu nih nanti tokonya sellernya yang ini, produknya yang lagi ini, yang lagi viral ini. Terus kalau misalnya dari makanan, fashion, elektronik semuanya tuh dikasih tahu Baik, gitu. kita potong dulu kan, Yes. karena makin seru ya kan. Kita mau iklan dulu pemirsa. Memang kalau mengenai jual beli ini saya pun juga dulu pernah jadi pengalaman jadi sales. Iya. Iya, sales gitu, sepeda Bang. motor. 3 bulan itu saya satu sepeda motor pun nggak ada yang laku. Iya, begitu selesai berhenti saya dipecat. Ya kan? Setelah dipecat 1 bulan berikutnya, satu-satunya sepeda motor saya laku. Setelah itu saya bisa jual TV, kulkas. Itu bangkrut ya. Oke, baik kita akan dengarkan lagu Tak Ingin Usai. Silakan RME. Baik pemirsa, kembali lagi Markombur membahas tentang dampak penutupan aplikasi jual beli online. Online kata orang Medan itu online ya kan, terhadap pelaku usaha. Nah jadi memang kita melihat tadi banyak banyak keluhan, pastilah namanya sedang lagi cinta-cintanya ya Kak ya, sedang lagi bahagia-bahagianya gitu ya. Tiba-tiba diputus. Iya, tiba-tiba nih. Memang ini jadi penghasilan utama. Nah, Kita kan affiliate. core ya, jadi Kita core. affiliate kan gitu. Mereka dan ternyata dampaknya bukan hanya kecil aja. Nggak bisa sekedar jualan, memutuskan. bukan berarti cuma nggak bisa jualan Bang. Kalau seller mungkin masih bisa jualan ya, di mana aja. Kita yang affiliate dampaknya ini Masya Allah sekali loh. Masya Allah ya. Iya, langsung ya. luar binasa loh ini. Iya, kena binasa. Iya, jadi ya Silakan, Pak ya Tri. mohon ya Pak ya. Mumpung ada teman-teman Kita ini ya. ke Bang Amri, tadi kita udah dengar keluhan dari Kak Uci ya. Kalau dari Bang Amri sendiri bagaimana? Apakah Bang Amri ini pelaku usaha yang multi platform atau hanya di social commerce ini aja? Ya. Atau seperti apa Bang Ya, Amri? kita sebenarnya kan multi platform ya. Karena di sebelumnya itu juga kita ekstra kerja keras. Bukan hanya orangnya, skillnya, modelnya juga, karena harus AIDS. Iya dong. Ya. Kalau di marketplace lain, kita itu kan harus benar-benar apanya Bang? Modalnya juga cukup kuat harus. Tapi dengan adanya di aplikasi TikTok, ini kemudahan bagi kita sebagai seller untuk memasarkan produknya kita. Karena aplikasi itu mudah banget dan disukai banyak orang, kan gitu. Iya, Nah, terus kita juga pernah coba seperti Bang Benny sampaikan tadi, kenapa nggak ambil barang dari dalam negeri? Ada sih beberapa yang memang kita bisa unggul di dalam negeri, tapi sebagian lagi itu nggak bisa. Kita ambil pun contohnya, bro, kalau lu buat di dalam negeri, lu bisa nggak buat kayak gini? Nggak bisa, Nggak pandai mereka. nggak ya. pandai. Terus kita bilanglah begini sebagai seller ya, kebutuhan masyarakat biasanya kan ngambil dari negara sebelah juga, Iya. ya kan? Itu enggak, barang-barang yang di dapur, barang-barang di rumah tangga, yang mereknya A, B, C, Z, itu harganya, katakan air fryer itu harganya 900.000 loh Bang. Dari sebelah sana masuk itu 250. Murah. Yang happy siapa? Konsumen. Konsumen. Dan bukan hanya konsumen, kita juga happy. Seller juga dong. Barang dagangan kualitasnya nggak jauh beda, nggak jauh beda. Nah kalau itu kita bawa ke dalam negeri, teknologi dalam negeri belum bisa.
Nah, saya setuju seperti Bang Benny sampaikan. Kenapa regulasi itu nggak ditekankan juga untuk kemajuan para pelaku produsen di Indonesia untuk meningkatkan teknologi gitu loh. Nah, dengan adanya ditutup berarti kami kan kerja keras lagi nih. Kerja keras lagi di marketplace yang ibaratnya dulu udah pernah kecimpung di situ, ketemu jalan baru, kita senang, kita happy, tiba-tiba harus balik lagi ke situ. Waduh, gimana itu? Balikan memang CLBK ada seru-serunya juga, tapi kan nggak semuanya. Ini kan cinta semua ya mengarahnya ya. Nggak Agak seru semuanya gitu kan. Nah, kalau yang manis-manis begini enak kan. Kalau yang burung-burung CLBK gimana? Berarti lebih unggul penjualan di TikTok ini dibandingkan Yes. dengan e-commerce yang lain ya Bang ya? Lebih mudah karena cara transaksinya lebih mudah. Nah, kita bukan nggak sependapat dengan regulasi yang akan pemerintah buat, bukan. Tapi terlalu kalau ibarat orang seberang sana sekonyong-konyongnya, kita belum siap gitu loh, kita belum siap. Tiba-tiba seperti ini kejadiannya, kan begitu ya. Harapan kita sama pemerintah, jangan hanya sekedar digusur, tapi berikan solusi, gitu loh, ya kan? Berikan solusi, Bang Ben. Tapi apakah ini memang setiba-tiba ini, tiba-tiba ditutup Bang Ben, atau memang sebelumnya sudah ada himbauan Warning-warning? lebih dahulu, warning-warning dulu? Nggak ada di media sosial itu kan cuap-cuap aja, ini bakal begini, bakal begitu. Kita diberitahu itu kan via email. Via email itu 4 hari sebelum hari H. Nah, kalau 4 hari sebelum hari H kita pikir ini pasti SP1, betul? Kita pikir kan SP1 kan. Sebulan kemudian SP2. Berharap akan panjang lah lagi prosesnya. Iya, kita kan udah gitu siap-siap, Bang. Kalau ada SP1, SP2, SP3, aturan mainnya kan begitu kan. Ini kan sekonyong-konyongnya gitu loh. Kita babak belur loh, gitu loh. Sebab berdasarkan berdasarkan data ya dari TikTok Shop Indonesia itu sendiri, kita ada 6 juta afiliator. Ya. 6 juta afiliator ya. Begitu dipek gitu. Itu 6 jutanya masih afiliatornya loh, Bang. Belum kayak saya punya 4 orang tim. Itu masih 6 jutanya belum dengan timnya ya. Nah, dengan dari TikTok Shop ini bukan hanya istilahnya saya bertumbuh di TikTok Shop ini, tapi saya juga kan ini bisa membantu teman-teman atau lingkungan sekitar saya, benar ya. Jadi bayangkan ini sekarang dengan keputusan ini itu ada jutaan orang yang ibaratnya kayak PHK massal rasanya gitu. Walaupun nggak pernah di PHK, walaupun nggak di PHK, tapi begitu ngelihat gitu rasanya, mungkin orang-orang di PHK itu kayak gini sakitnya ya gitu loh, Bang. Tapi kan Abang masih udah ada ngerasain e-commerce lah ya. yang lain, Kak Uci. Oke, ada e-commerce yang lain, betul Kak. Tapi begini, kita untuk ke e-commerce yang lain itu tuh pasti butuh adaptasi, butuh belajar, betul nggak? Kita butuh lagi pengenalan dan lain sebagainya. Dan algoritma yang paling mudah itu ada di Shopee, ada di TikTok Shop dibanding di Orange, di Jeruk atau di yang lainnya. Ya kalau kita misalnya contoh gini Kak, saya pernah nih ya, kita ngafiliate contohnya itu di yang lain lah ya. Komisi bisa jadi nggak mencukupin Kak, karena apa? Kita pakai wifi, kita pakai lighting, bener nggak? Kan nggak mungkin kita jualan burem-burem. Apa yang kelihatan? Kan gitu, karena kan kita bukan mandi lumpur Kak. Iya kan? Iya kan begitu. Kita memang benar-benar pure, saya siap belajar di sini, Prepare lah, ya kan? Untuk saya bisa jual gitu. Walaupun dari rumah aja kita tetap bersih, mandi, doa semua. Istilahnya kayak mau berangkat kerja aja. Bedanya ini dari kita punya studio di rumah gitu loh. Nah terus kemudian kalau dibuat setuju nggak sebetulnya dengan pemerintah? Nggak mungkin nggak setuju lah. Kita kan warga negara Indonesia yang baik, yang patuh gitu kan. Kita sayang dengan semuanya gitu kan. Tapi kita ini yang kemarin ketika dibilang, oh iya ini mau ditutup, oke ini maunya dikasih dulu nih, kira-kira ini mau dibawa kemana? Iya. Atau ini bisa dipersiapkan dulu maybe dari yang katanya TikTok Shop ini kan sekarang mau dibuat lagi, mau dipisah. Iya. Atau mungkin itu dibuat dulu, terus kita bisa hijrah ke Baru sana ditutup. dulu. Yes Iya. Kak, gitu loh Kak. Jadi harus ada win-win solution. Oke, Tanah Abang ya. Jadi di sini yang dia itu tanah kakak kayak gimana gitu loh. Iya, jadi kami berharap nih pemerintah regulasinya ini adillah untuk semua lapisan. Mantap Gitu. Sebetulnya ketika Tanah Abang pun, kalau misalnya orang-orang yang offline pun mau beradaptasi seperti kami, mungkin bisa jadi lebih punya omset lebih besar. Kenapa? Karena kami affiliate loh. Barang kami kan nggak ada. Kami kami kan affiliate, istilahnya mempromosikan produk dari seller. Mereka-mereka yang punya produk sebetulnya bisa lebih cepat. Kenapa? Karena mereka packing sendiri, kirim sendiri, promosi sendiri. Nah, perbedaannya kita punya kualitas untuk kita bisa mempromosikan, seller belum tentu dia punya kualitas untuk bisa mempromosikan produk mereka. Nah, di situ.
Jadi kalau ini semua dilihat dari berbagai sisi, ya insya Allah semua selamat. Sedap kok nengok Kak Uci nih. Oh, Cocok enggak, nampaknya Bang. dicoblos nampaknya 2024. Ya mudah-mudahan 2024. Oh jadi saya coba menenangkan Bisa dengan pilihan emosi. boleh ya. Karena Beralih di ya. Indonesia terbantu banget loh Bang. Kenapa? Iya kan? Suami bisa lebih tenang. Kalau suami lebih tenang, itu keluarga lebih bahagia. Kenapa? aduh. Bininya nggak merepet aja kan kurang duit kan? Kenapa? Karena bini bantu, istri bantu. Cari apa? Cari rupiah dari rumah biar anak-anak dan keluarga itu tetap dapat makanan yang sehat kan gitu. Iya kan tiba-tiba dikasih seperti ini kecewa nggak? Iya kecewa berat Bang. Kalau gitu sampai gitu ya. Bang Ben, bagaimana Bang kira-kira win-win solutionnya kalau Ya. menurut Iya. pengamat politik harusnya bagaimana sih? Aduh, kalau dibilang gini ya, yang nggak ada sih namanya kebijakan itu pengalaman nih kalau saya Oke. pegang kebijakan itu nggak ada yang bisa mengcover both side-nya semua Iya. senang. Betul, Nggak ada. betul. Itu pasti nggak ada. Yes. kan ya. Kalau ada itu janji manis saja itu sebenarnya. Nah, jadi memang gini sih, kalau saya sih ngelihatnya kalau misalkan memang tadi seperti yang disebutkan oleh Kak Uci bahwasanya banyak orang yang mungkin kalau ditarik data BPS yang timnya beliau tadi itu kan dari beliau affiliate ada 4 orang lagi di bawahnya. Ini ada Makin jutaan banyak, orang betul, ya kan. betul. Ya beliau ya kayak beliau aja ada 6 juta gitu kan ya di bawahnya ada ya 6 kali 4 lah 24 juta. 36 gitu Iya. kan ya. Itu kan sebenarnya kan jadi temuan baru nih bagi pemerintah untuk lebih mempertimbangkan nih bagaimana sebenarnya solusi yang bisa ditawarkan ke masyarakat nih terkait Yes. dengan temuan tersebut. Memang sih kalau dari sisi kebijakan ekonomi makro itu begini. Kalau misalkan lah ya ada barang impor yang dijual di tanah air, walaupun sekalipun saya sebagai konsumennya beli lewat social commerce dalam mata uang rupiah, tetapi rupiah itu tetap akan dikonversi dalam mata uang lain seperti US dollar ke penjualnya, produsennya. Di situ kan ada demand untuk mata uang US dollar yang makin mengalami peningkatan. Konsekuensi seriusnya kalau ini dilanjutkan, itu mata uang rupiah itu bisa terpuruk lebih dalam dari posisi yang sekarang. Iya. Siklus krisis ekonomi 97-98 bisa terulang kan begitu. Nah, ini resiko sebenarnya, ini resiko yang sebenarnya kemarin tuh saya coba untuk dalamin gitu ya. Kenapa pemerintah tiba-tiba secara enggak apa ya dalam kurun waktu yang enggak yang cepat itu langsung berubah sikapnya, langsung membuat kebijakan seperti ini gitu loh. Tapi bagi pelaku usaha, bagi konsumen, hal-hal tersebut tuh bukan berarti hal-hal yang bisa diterima. Oke, itu sisi yang lain yang kita dengar pada hari ini gitu kan ya. Kita harusnya memang dengar itu semua. Namun kalau saya melihat dari analisis yang lebih dalam lagi, sebenarnya sih ancaman-ancaman tekanan dari sisi ekonomi makro akibat banjirnya barang impor ini itu memang sangat beresiko jika dibiarkan secara terus-menerus. Tetapi dengan dengan mengeluarkan regulasi seperti yang sekarang ini ternyata kalau ini disampaikan oleh Kak Uci itu membunuh lapangan pekerjaan banyak orang. Ya, gitu kan ya. Baik. Itu kan ya. Nah, ini itu fakta loh, Pak. Iya, oke. Ini bisa saya tangkap mudah. Ini bisa saya tangkap gitu ya. Kalau kita balik ke platform e-commerce yang selama ini udah ada gitu kan ya, platform e-commerce yang selama ini udah ada. Pertama, pemerintah berhadapan dengan resiko di mana belum tentu e-commerce itu juga akan bisa membentengi kita dari barang-barang impor. Itu yang pertama. Iya. Yang kedua, daya beli masyarakat yang mengalami penurunan seperti sekarang ini, itu solusinya yang bisa ditawarkan adalah menjual barang-barang yang lewat punya usaha Kak Uci sama Bang Amir itu tadi sebenarnya gitu loh. Tawarannya itu bagus-bagus loh, murah-murah harganya gitu kan ya. Oke. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga ini apa bisa menjamin dengan kebijakan undang-undang yang sekarang bahwasanya algoritma untuk social commerce ini akan berbeda, media sosial sama e-commerce-nya ini tidak akan memicu terjadinya predatory pricing. Ya kita nggak tahu nih kan, ini kan belum kejadian ini belum kejadian. Sebelumnya kita tuh melihat e-commerce yang udah lebih dulu ada, yang sempat dibanggakan di tanah air bahkan udah sampai Dekakonto apapun itu gitu kan ya. Nah itu kan ternyata harus berhadapan dengan situasi yang sekarang ini akibat perkembangan teknologi tadi. Nggak ada satu manusia pun di dunia ini yang bisa membentengin, menghambat perkembangan inovasi manusia dari sisi teknologi. Nah, sekarang kita berhadapan dengan social commerce yang udah merajain.
punya basis data di media sosialnya gede, tinggal disambungkan dengan social commerce-nya. Coba tanya ke negara yang diuntungkan dari social commerce tadi, Cina atau mungkin kalau kita bicara Amerika itu ada Snapchat-nya, ya kan ya. Mereka pasti baik-baik aja. Dengan kehadiran itu mereka merasa nggak terganggu. Kenapa? Karena mereka yang diuntungkan. Baik, ini Nah, kita udah coba balikin posisinya kita di menjadi segmen negara akhir yang Pak diuntungkan. Pak Ben ya kan. Iya. Mungkin nanti kita akan sambung di Markombur berikutnya. Soalnya waktunya sangat singkat. Banyak ilmu Pak Ben ini yang harus kita Luar biasa, ambil, Pak kan. Nah, baik kita berikan waktu mungkin 30 detik aja lah masing-masing nanti ya kan. Untuk berikan closing statement. Dari mulai Kak Uci, nanti disusul dengan Bang Amri, kemudian ditutup oleh Pak Ben. Silakan, 30 detik. Oke, harapan kami kepada pemerintah ya, berikan yang terbaik untuk semua lapisan masyarakat. Karena apa? Kami di sini juga berjuang dan ini banyak sekali, bukan cuma saya, teman-teman saya itu yang di sini adalah menjadi mata pencahariannya, Pak. Ya, jadi kami kalau tidak kepada pemerintah, kepada siapa lagi kami mengadu, kan gitu. Ya kan, siapa lagi yang mengayomi gitu, ya kan. Dan untuk teman-teman afiliat, yakin dan percayalah akan ada pelangi di depan yang lebih indah ya Allah sudah persiapkan untuk kita. Oke, silakan Bang Amri langsung. Saya setuju dengan apa yang disampaikan sama Kak Uci, ya segera buatlah regulasi yang semuanya bisa senang, itu saja. Terima kasih. Oke, silakan Pak Ben ditutup. Ya, apapun yang kita lakukan sekarang dari regulasi apapun, ini butuh pembelajaran. Ya. Bahwasanya kita nggak selamanya bisa berlindung dari regulasi aja. Yes. Kita harus perbaiki daya beli kita, kita harus perbaikin industrinya kita harus jadikan pangsa pasar masyarakatnya kita ini adalah produk-produk lokal kita sendiri. Kalau kita tidak mampu memperbaiki daya saing kita akan hanya dijadikan target pasar oleh negara lain. Baik. Mau lewat manapun itu Mau ya. lewat manapun Kalau ya. sekarang pun ada sosial pasar. commerce yang kita batasi, nanti ada muncul lagi yang lain. Iya, Itu baik dia. pemirsa, Betul, mungkin betul, itu sajalah dulu Markombur kita hari ini. Saya tutup dengan sebuah pantun. Di sini senang, di sana tenang. Iya. Jangan terlalu terang, nanti banyak yang nggak senang. Terima kasih. Saya Putra Andika Syekian undur diri bersama rekan saya. Dan saya Kori, terima kasih sudah menyaksikan Markombur. Terus saksikan Markombur setiap hari Senin sampai Jumat pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dadah. RMF